Ratusan warga mendatangi sebuah rumah di kilometer 13 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, dan salah satu penghuni rumah diduga telah melakukan penistaan agama di media sosial. Usai viral di media sosial rekaman siaran langsung Rudi Simamora, ratusan warga mendatangi rumah Rudi yang berada di Jalan Medan Binjai kilometer 13, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan warga menunggu polisi datang menjemput Rudi setelah dilaporkan atas dugaan penistaan agama yang disiarkan secara langsung melalui media sosial. Dimasukkan ke goa pasti kau marah. Ya udah, bertapalah kau di dalam goa itu. Mudah-mudahan pulang dari goa kau jadi nabi. Dugaan penistaan agama yang dilakukan Rudi Simamora tidak hanya itu. Di salah satu siaran langsungnya di media sosial kembali melakukan dugaan penistaan agama. Kau bilang Aisyah, Muhammad sendiri yang meneliti, bukan Tuhan yang memberitahu. Maka tambahi aja lah di depan, Dr. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas viralnya unggahan tersebut, ratusan warga mendatangi dan menunggu Rudi dijemput polisi. Pak Polisi, tolong Pak Polisi, siapapun polisi di Kota Medan. Semalam udah mulai viral memang, Pak. Viral apa itu? Masalah penistaan agama. Apa yang dibuatnya, Pak Kadis? Semalam ada bahasa dia itu, Allah itu rasis, kata dia gitu. Jadi tadi sempat dikepung warga rumahnya? Tidak dikepung, cuman sebagian dari masyarakat kan ada mengetahui, cuman menanti untuk dijemput sama pihak yang berwajib. Udah berapa lama tadi Pak Kadis warga ramai di sini? Sekitar 1 jam. Sementara itu, mengetahui warga tengah mengepung rumah Rudi, belasan personil Polsek Sunggal dan Brimopolda Sumut mendatangi lokasi untuk mengevakuasi Rudi ke Mapol Restabes Medan guna proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Kita tahu belakangan ini atau berapa hari ini kita membaca berita di media sosial yang pasti yang diberitakan lagi-lagi mengenai penistaan agama. Setelah kasus Ratu Entok atau Irfan kemarin dan Nora Aritonang yang diduga melakukan penistaan agama, kali ini datangnya dari teman seiman saya juga dari Kristen begitu ya, yang diduga melakukan penistaan agama dalam sesi debat di media sosial. Nah, lagi-lagi teman-teman, kita melihat kasus ini dan pertanyaannya, kapan perihal ini bisa berakhir? Ya, selama diberikan ruang untuk berdiskusi dengan cara-cara seperti ini, ya pasti punya potensi baik kedua belah pihak begitu ya. Siapa yang tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata yang tidak baik, ya maka kesempatan itu yang akan diambil lawan begitu ya. Melihat situasi dan kondisi seperti ini teman-teman, kalau saya boleh jujur, saya merasa bahwa hal ini sangat-sangat tidak efektif dan sebenarnya ayolah pemerintah mengambil tindakan terhadap hal ini. Jangan sampai banyak korban lagi, baik itu pihak Kristen maupun teman-teman yang beragama Islam sendiri begitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena tidak ada peraturan yang baik dan benar, sehingga dengan mudahnya orang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik yang nantinya masuk ke ranah penghinaan atau pelecehan terhadap agama orang lain. Lalu pertanyaannya, apakah debat itu tidak perlu dilakukan? Ya, menurut saya selama debat itu dilakukan di media sosial seperti itu, yang saya pikir itu adalah debat kusir, jangan dilakukan. Lakukanlah perdebatan-perdebatan yang baik dan benar, perdebatan yang sehat, seperti apa yang dilakukan perdebatan lintas agama yang pernah dilakukan. Saya mengambil contoh saja ya, Bapak Dr. Bambang Nursena dengan tokoh-tokoh Muslim yang lainnya. Pada akhirnya apa? Di sana akan bertanya jawab begitu. Nah, itulah yang membuat orang belajar begitu dengan hal itu. Jadi, saya pikir kasus-kasus seperti ini sangat disayangkan ya. Dan saya tidak pernah membenarkan perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap kepercayaan iman orang lain. Entah itu agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu,
dan agama atau kepercayaan orang lainnya, bahkan orang yang tidak yang notabene tidak tercatat agamanya di Indonesia ini. Jadi marilah kita sama-sama belajar dalam hal ini. Yang terkhusus mungkin ya bagi teman-teman Kristen sebagai apologet, mari menggunakan lisan kita atau mari kita menjelaskan firman Tuhan itu dengan lembut dan kasih begitu ya. Ya, kalaupun dengan nada yang tegas seperti apa yang Yesus lakukan, jangan sampai kita masuk kepada ranah penghinaan. Karena budayanya beda teman-teman, kita juga harus mengerti ya. Kalau dulu Yesus pernah atau Yohanes Pembaptis pernah mengatakan dengan kata-kata yang ya seperti ular beludak dan sebagainya kepada orang-orang Farisi, yang pasti resikonya adalah mereka dibenci begitu. Jadi kita juga harus berhikmat, harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Doa saya buat anak Batak atau Bang Rudi, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap berhikmat kembali. Kalaupun memang itu ada unsur-unsur penistaan ya, mau nggak mau ya hadapi dengan gentleman secara hukum begitu ya. Nah, saya doakan buat anak dan istrinya kiranya dalam perlindungan Tuhan. Bang Rudi sehat-sehat selalu. Bagi teman-teman di luar sana yang menonton video ini, yuk kita saling menjagalah persatuan antar umat beragama kita. Oke? Gimana menurut teman-teman? Jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama ya. Kita belajarlah, kita belajar saling menghargai saja, saling mendukung satu sama lain saja. Bukan berarti kita mempercayai apa yang orang percaya itu, tidak begitu ya. Kita tetap harus menjaga toleransi itu. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu tanggapan saya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tetap pakai adab. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.